bahwa undang-undang BPJS itu mengamanahkan dua penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan itu memberikan cakupan perlindungan masalah kesehatan mulai sejak dari dalam perut sampai putus nyawa. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 4 program plus 1. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan sekarang ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi sekarang itu di Indonesia sebenarnya pengangguran juga sudah digaji Bapak Ibu, sudah menggunakan sistem luar negeri, tapi syaratnya diperketat, beda dengan luar negeri kan. Kalau menganggur, terima gaji pengangguran, malu kan, sembunyi-sembunyi. Coba di Indonesia ini, kalau semua pengangguran digaji, semua jadi pengangguran. Nah, jadi itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian 2013 lalu, sebelumnya saya pernah bertugas di sini di tahun 2011 sampai 2015. Nah, di tahun 2013 itu ada Perpres 109 Bapak. Perpres 109 tahun 2013. Nah, amanah dari Perpres 109 itu di dalamnya ada PNS, TNI, Polri, dan CPNS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu tahun 2014-2015 itu saya yang kelola datanya Kota Sorong yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebih waktu itu berjalan selama 6 bulan. Kemudian ada aturan baru turun di mana itu diwajibkan masuk ke Taspen. Nah, jadi pesertaan BPJS Ketenagakerjaan berhenti di situ. Perjalanan sampai hari ini, khususnya untuk Kota Sorong, itu kita sudah melindungi semua segmen penerima upah atau tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu hampir mencapai angka 100%. Itu berkat kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian stakeholder yang lain juga, PTSP juga sangat mendukung dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian ada peserta proyek, jadi semua proyek-proyek yang bersumber dari APBD itu tenaga kerjanya wajib dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga sudah terlaksana. Nah, terakhir kemarin di ulang tahun Kota Sorong itu kita menandatangani perjanjian kerjasama mengenai perlindungan untuk pekerja informal atau pekerja rentan. Nah, sangat inisiatif dalam melindungi tahun 2023 ini. Sementara kita lagi mengkolek data ya Pak Jam ya. Nah, tahun 2023 ini akan melindungi yang namanya pekerja informal seperti tukang ojek, kemudian mama-mama, nelayan, petani, dan lain-lain. Nah, jadi untuk sekarang OPD sementara mengumpulkan data yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, ini sudah terlindungi semua. Kemudian kita selalu dengan pemerintah, dengan Pak Wali Kota, Pak Sekda juga kita melaksanakan namanya penyerahan simbolis. Hampir setiap saat kita lakukan namanya penyerahan simbolis. Sampai Pak Sekda bertanya itu, kami sudah peserta apa belum ini? Ternyata ASN sekarang belum peserta BPJS Ketenagakerjaan. Inilah yang menjadi inisiasi terbesar bahwa kita sibuk melindungi orang kiri kanan, tapi kita sendiri tidak dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita coba berpikir karena ada regulasi yang
bukan menghambat, bukan menghalangi juga. Ada regulasi yang mengatur. Nah, namun caranya supaya ASN bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Korpri. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang belum boleh melindungi ASN-nya, belum boleh, karena ada regulasi yang mengatur. Nah, namun dengan wadah Korpri itu semua bisa terlaksana. Makanya di sini bahasanya itu apa? Anggota Korpri pemerintah Kota Sorong. Kalau kita bercermin di daerah-daerah lain itu sudah terlaksana, Bapak Ibu, sudah terlaksana. Bahkan ini saya menyampaikan juga bukan hanya Kota Sorong. Kemarin kami bertemu dengan PJ Gubernur Papua Barat, itu sudah diperintahkan juga untuk segera. Karena kasusnya sama, mereka menganggap bahwa sudah terlindungi juga oleh BPJS Ketenagakerjaan, ternyata belum. Nah, harus terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain memang yang namanya jaminan sosial itu harus terlaksana. Tapi BPJS Ketenagakerjaan itu lebih mengutamakan pelayanan, Bapak. Jadi pelayanan kita itu kita mudahkan. Di sini sudah banyak contoh lah, termasuk klaim-klaim jaminan kematian itu tidak pernah ada hal-hal yang mempersulit. Dan BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah memungut Rp1 pun di saat ada peserta yang mengurus ke kantor. Jadi itu Rp1 pun tidak ada yang kami pungut. Jadi kemudahan-kemudahan itulah yang menjadi acuan juga bahwa semua orang harus jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan kemarin diskusi itu dengan iuran 17.000 itu sudah bisa terlindungi. Nah, ini nanti akan serentak kalau bisa lebih cepat di Mei, itu Provinsi Papua Barat, kemudian Raja Ampat malah sudah menjadi peserta sekarang sebagian untuk Raja Ampat, dan kota, kabupaten, Manokwari dan sekitarnya, Pakai mana juga kan serentak nanti menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena dari sisi manfaat tentu BPJS Ketenagakerjaan sangat paham dalam manfaatnya, bukan hanya jaminan kematian, tapi ada juga jaminan kecelakaan kerja pada saat. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Sam bagaimana kekhususan jaminan kecelakaan kerja ini bagi anggota Korpri, karena nanti akan ada perbedaannya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Eri, wabillahi taufiq. Acara selanjutnya, sambutan penjabat Wali Kota Sorong, sekaligus membuka acara ini. Tentu sebagai mitra kerja, pemerintah daerah akan memberikan dorongan support secara maksimal kepada BPJS Tenagakerja untuk memberikan pemahaman terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja yang sangat penting untuk masa depan kita, teristimewa untuk kita sebagai anggota Korpri di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Perlu dipahami bahwa penyelenggaraan jaminan sosial yang baik dan berkelanjutan adalah salah satu pilar negeri untuk mewujudkan kesejahteraan. Di samping pilar lainnya seperti lapangan kerja yang terbuka dan luas serta pertumbuhan ekonomi yang stabil. Karenanya konstitusi telah menjamin adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat melalui jaminan sosial. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Tenagakerja, di mana secara khusus ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi anggota Korpri yang diatur dalam PP nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hal tersebut, maka ini merupakan hal yang penting. Saya juga baru tahu ya setelah datangi sama Pak. Dia sampaikan bahwa ternyata kita anggota Korpri, ASN ini belum tercover dalam BPJS Tenagakerjaan. Saya berpikir bahwa kita sudah tercover, ternyata belum. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
pimpinan OPD termasuk sekretaris saya dan ada beberapa staf itu yang sudah meninggal kemarin itu tidak tercover. Mereka tidak dapat apa-apa dari pimpinan kerja. Kenapa? Kita belum masuk sebagai anggota kepesertaan tenaga kerja ini. Nah, ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Nah, apalagi informasi yang kami dapatkan dari Pak Kepala Divisi Tenaga Kerja Cabang Sorong bahwa daerah lain sudah melaksanakan ini. Saya sampaikan kalau gitu perlu kita sosialisasi kepada ASN di kota ini supaya kita punya pemahaman yang sama dan kita dilindungi. Ya, Pak Ahok kemarin, Ibu Yuli Urbinas, Pak Sangke kemarin itu tidak dilindungi. Makanya keluarganya tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, berkaca daripada hal itu, kami berharap bahwa melalui sosialisasi ini akan buka wawasan kita untuk memahami bahwa ternyata BPJS ini penting untuk kita ikuti. Ya. Manfaatnya untuk keluarga kita. Ya. Artinya setelah kita tidak minta-minta, tapi kalau terjadi kecelakaan kerja, kita ada jaminan. Atau kalau kita minta maaf, kita dipanggil Tuhan, istri anak kita atau suami anak kita bisa mendapatkan jaminan dari BPJS Tenaga Kerja. Lumayan, 42 juta ya. 42 juta. Ya, itu sangat berarti. Kalau orang yang mau banyak mungkin dia tidak berarti, tapi untuk kita yang ASN yang gajinya cuma sekitar 5 juta, 4 juta, itu sangat penting sekali, sangat berarti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap mari kita sama-sama berpikir luas. Berpikir luas setelah sosialisasi ini, saya berharap kita bisa ikut program ini. Ya, informasi yang saya dapatkan kita setiap bulannya dipotong gaji, kalau kita mau ikut nanti dipotong gaji 17.000 rupiah. Tapi kalau kita terjadi apa-apa dengan kita, istri atau suami atau anak kita bisa mendapatkan jaminan sampai 42 juta. Ya, jadi sebelum sosialisasi dilakukan, saya sudah baca-baca memang manfaatnya sangat baik buat kita. Kalau 17.000 itu kita bebas juga itu sebentar saja habis itu, ya kan? Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian dalam Badan Korpi ini, dalam Badan Korpi ini kita semua bagian anggota Korpi, marilah kita sisihkan dengan potong gaji kita 17.000 setiap bulan. Ya. Nah, saya sangat aneh, saya sangat tidak bisa masuk dalam otak saya kalau ada yang menolak potong gaji 17.000 bisa mendapat kompensasi 42 juta baru tidak mau. Itu saya tidak, mungkin logika mana yang bisa terima itu, saya juga bingung. Tapi saya berharap Bapak sekalian, kita yang hadir di tempat ini ada pimpinan OPD, ya, ada Pak Kepala BKPDM yang membawahi kepegawaian. Mari kita sama-sama sampaikan buat teman-teman kita yang lain atau ke pimpinan OPD yang lain yang tidak hadir bahwa ini penting. Lalu mari kita sama-sama bertekad untuk kita sukseskan kegiatan ini. Ya, tadi laporannya Raja Ampat sudah ya. Raja Ampat sudah sebagian, Kabupaten Sorong juga sudah sebagian. Ya, bahkan daerah lain sudah full. Di Manado ya, di Manado sudah full. Ya, karena mereka pasti merasakan manfaat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, ya kita membanding-bandingkan logikanya ketika kita keluarkan uangnya kita dapat apa. Itu saja dengan ini saya kita pasti berpikir bahwa saya mau ikut. Ya. Jadi saya berharap Bapak sekalian, mari kita ikut sosialisasi dengan baik. Lalu mari kita sama-sama menyetujui ini. Ya, walaupun ini ada sedikit paksaan, bukan paksaan sih, sedikit penegasan buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita ikut barang ini. Barang ini potong sedikit tapi bisa ini. Kemarin pengalaman sekretaris saya yang dipanggil Tuhan Ibu Urbinas tidak dapat apa-apa karena belum ikut ini. Ya. Yang kemarin bantuan di luar itu bantuan dari pemerintah kota saja. Ya. Jadi saya berharap mari kita sama-sama tolong jangan ada keraguan lagi. Ya, kalau asuransi swasta itu kita ikut banyak-banyak sampai 1 bulan store-nya bisa 500, tapi kadang-kadang
tidak sesuai dengan ekspektasi kita, feedbacknya seperti apa. Tapi ini sudah jelas, ya, ini sudah jelas. Ketika kita kerja dan ada kecelakaan, informasinya akan di-cover. Tapi modelnya seperti apa, untuk kecelakaan saya belum tahu, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sepakat ya, sepakat untuk ikut ini. Kalau memang sudah bisa disiapkan, nanti datanya mungkin data pegawai oleh Pak Dikrem, kemudian Ibu Dena Dibianti, untuk kita sepakat dengan pimpinan PD mulai kapan kita mulai melakukan pemotongan. Karena ketika pemotongan itu terjadi, kita sudah mulai terlindungi, ya, tidak terlindungi untuk ketika kita bekerja mengalami kecelakaan, ada perlindungan untuk kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, ada perlindungan buat kita. Kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya bukan untuk mengcover kita saja, untuk kita saja, tapi bisa kita Pak, istri, anak-anak kita kalau kita ikutkan bisa juga ya, bisa juga. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang juga mau melindungi istri atau suami atau anak-anak, itu bisa diikutkan dalam BPJS Tenaga ini. Ya. Tapi semua tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang saya harapkan adalah Bapak Ibu sebagai anggota Korpri di pemerintah Kota Sorong, mari kita mengcover diri kita dulu, ya, mengcover diri kita dulu sebagai bagian dari bukti cinta kasih kita kepada istri kita dan anak kita, bukti cinta kasih kita kepada suami dan anak-anak kita. Ya, mungkin itu yang kami nyatakan dibuka secara resmi. Mari kita sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati Bapak.